Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Janaer dengan nomor induk mahasiswa 2004095000003 dari kelas 2020C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang neuroscience. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 13 tentang kelainan sistem saraf dan otak. Nah, tahu nggak sih apa itu kelainan sistem saraf dan otak? Nah, mari simak video penjelasan kali ini. Apa sih itu sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks yang dapat mengirim dan menerima informasi dalam jumlah yang sangat besar secara bersamaan. Nah, sistem saraf ini memiliki dua bagian, yakni sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer atau saraf-saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Unit dasar dari sistem saraf ini adalah sel saraf atau bisa disebut sebagai neuron. Nah, jenis kelainan otak dan sistem saraf itu ada 10 macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, autisme. Gejala yang muncul adalah terkait dengan cara penderita berkomunikasi dan berinteraksi sekitar 80-90% penderita. Mulai menampakkan gejala pada usia 2 tahun, pada kasus yang jarang, gejala autisme tampak pada usia di bawah 1 tahun atau baru muncul setelah penderita beranjak dewasa sekitar 25-30%. Anak dengan autisme kehilangan kemampuan berbicara meski mereka mampu berbicara saat kecil. Yang kedua adalah migrain. Gejalanya yaitu ditemui kadar zat kimia dalam otak yang disebut serotonin menurun. Kondisi ini juga menyebabkan salah satu saraf otak atau trigeminal melepaskan zat kimianya yang menuju ke lapisan luar otak atau menigen sehingga menimbulkan efek nyeri. Jenis kelainan yang ketiga adalah vertigo, terbagi menjadi dua, yakni vertigo perifer dan sentral, di mana vertigo perifer adalah vertigo paling sering terjadi yang disebabkan oleh adanya gangguan pada telinga bagian dalam. Adapun vertigo sentral yang disebabkan karena adanya gangguan pada otak atau sistem saraf pusat. Vertigo dapat muncul pada penderita penyakit Meniere, yakni kondisi di mana menjadi kerusakan pada telinga bagian dalam. Penyebab Meniere sendiri itu belum diketahui pastinya, namun para peneliti menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh jumlah cairan yang terdapat pada telinga bagian dalam menjadi tidak sangat normal. Jenis kelainan yang keempat yaitu epilepsi, di mana epilepsi ini memiliki gejala yang sering terjadi saat timbul impul listrik pada otak melebihi batas normal. Nah, di kondisi seperti ini terkadang menyebar ke area sekelilingnya dan menimbulkan sinyal listrik yang tidak terkendali. Nah, sinyal tersebut terkirim juga pada otot sehingga menimbulkan kedutan hingga kejang. Tingkat keparahan kejang pada tiap penderita epilepsi berbeda-beda. Ada yang hanya berlangsung beberapa detik dan hanya seperti memandang dengan tatapan kosong atau terjadi gerakan dengan lengan dan tungkai berulang kali. Yang kelima yaitu Parkinson, biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerakan tubuh melambat, dan kaku pada otot. Penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang disebut substantia nigra. Hal itu menyebabkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan pada tubuh pun menjadi lambat.